Coba bayangin, Anda melangkah masuk ke sebuah ruangan tertutup di Paris. Waktunya kira-kira akhir abad ke-18. Ruangannya tuh gelap banget. Semua tirai ditarik rapet buat ngehalangin cahaya matahari. Kedengerannya kayak adegan film horor ya. Nah, bener. Suasananya emang agak mistis. Udara di dalam kerasa berat, terus ada suara dentingan alat musik. Gelas harmonika yang mengalun pelan. Di tengah ruangan, orang-orang berdiri berdesakan mengelilingi sebuah tong kayu ek besar. Tong ini disebut bucket. Oh ya, bucket. Isinya tuh campuran air, pecahan kaca, sama serbuk besi kan? Tepat. Orang-orang ini megang tongkat besi yang menonjol dari tong itu, terus neken ujungnya keras-keras ke bagian tubuh mereka yang sakit. Menunggu keajaiban ibaratnya. Tiba-tiba pintu kebuka. Masuklah seorang pria pakai jubah sutra cerah. Dia cuma menatap tajam, melambaikan tangan, dan pasien-pasien itu langsung kejang-kejang atau pingsan. Mereka benar-benar percaya kalau mereka baru aja disembuhkan sama energi gaib. Iya, betul banget. Nah, sekarang bayangin Anda keluar dari ruangan emosional itu, terus melompat ke laboratorium modern yang dingin dan terang. Nggak ada jubah sutra, nggak ada musik, nggak ada yang pingsan. Cuma ada gulungan kertas berputar, jarum pencatat, dan mesin presisi yang ngukur gerakan manusia sampai hitungan milimeter. Itu adalah sebuah lompatan yang sangat ekstrim. Dari pengobatan yang sifatnya magis ke pengukuran mekanis yang kaku. Dan disitulah inti dari penelusuran mendalam kita hari ini. Halo semuanya, bagi Anda yang lagi dengerin ini di jalan atau sambil kerja, kita bakal ngebongkar gimana pikiran manusia itu berhenti diperlakukan sebagai sihir dan mulai diukur kayak mesin. Iya, kita punya banyak banget sumber sejarah psikologi klinis di meja ini. Tapi kompas utama kita hari ini adalah sebuah ringkasan yang sangat komprehensif. Betul. Ringkasan ini dibuat oleh Yusdi Lastutianto. Catatan ini secara brilian menyoroti sosok yang mungkin sering dilupakan, yaitu Clark Leonard Hall. Hall ini sosok yang unik banget. Dia terobsesi mengubah hipnosis yang zaman dulu cuma dianggap trik sulap murahan, jadi sebuah sains matematika yang luar biasa kaku. Nah, kenapa ini penting buat Anda yang lagi dengerin? Karena ini bukan sekedar sejarah medis. Ini soal gimana pikiran bawah sadar Anda dan ekspektasi yang Anda bangun setiap hari secara harfiah punya kekuatan untuk memanipulasi tubuh fisik Anda. Setuju. Tapi kita nggak bisa paham pola pikir hal yang sangat mekanis ini kalau kita nggak lihat masa lalunya. Dia punya latar belakang yang cukup tragis sebenarnya. Oh iya, soal penyakitnya itu ya? Benar, Hull muda sempat kena demam tifoid yang parah banget. Saking parahnya, penyakit itu menghapus sebagian besar ingatan masa lalunya. Dia amnesia. Wah, jadi secara fisik dia selamat, tapi memorinya hilang. Iya, dan kayaknya alam semesta belum selesai nguji dia. Nggak lama setelah itu dia kena polio yang bikin salah satu kakinya lumpuh permanen. Dia harus pakai penyangga besi seumur hidup. Padahal kalau saya nggak salah baca dari catatan Yusdi Lastutianto, impian asli Hull tuh bukan jadi psikolog kan? Sama sekali bukan. Dia pengen banget jadi insinyur pertambangan. Dia suka batu, mineral, mesin, hal-hal yang pasti dan bisa dihitung. Tapi fisiknya maksa dia beralih ke psikologi. Menariknya insting insinyurnya tuh nggak pernah mati. Waktu dia masuk psikologi, dia nolak mentah-mentah ide soal jiwa mistis. Buat dia, manusia ya cuma mesin biologis, hukum deterministik. Input A pasti ngasilin output B. Ya, dan pendekatan mekanis ini emang sangat dibutuhin saat itu. Mengingat dunia medis awal itu liar banget. Ibaratnya tuh, Hull memperlakukan pikiran manusia kayak mesin mobil yang lagi mogok. Kalau Franz Mesmer, si pria berjubah sutra di Paris tadi, mungkin bakal nari-nari di depan kap mobil, ngarep mesinnya nyala. Hahaha, ritual magnetisme hewan ya? Iya, tapi Hull nggak punya waktu buat itu. Dia lebih milih pasang kabel diagnostik, nyambungin ke mesin, terus ngukur putaran tiap silinder. Perbandingan yang pas. Orang-orang di zaman Mesmer itu beneran yakin ada cairan kasat mata, semacam cairan magnetis yang ngalir dari jari penyembuh ke tubuh pasien. Saking hebohnya, Raja Perancis sampai harus turun tangan kan? Tahun 1784 dia nyuruh Benjamin Franklin buat ngecek fenomena ini. Bener. Dan Franklin ngelakuin sesuatu yang jenius. Dia bikin salah satu eksperimen kontrol pertama dalam sejarah. Eksperimen di kebun buah itu kan? Coba ceritain gimana persisnya. Jadi, Franklin bawa anak laki-laki yang katanya sangat sensitif sama cairan magnetis ini. Matanya ditutup, dibawa ke kebun buah. Terus Franklin minta pengikut Mesmer buat memagnetisasi satu pohon tertentu.
Logikanya kalau cairan itu beneran ada, si anak bakal bereaksi pas dekat pohon itu dong. Tepat. Tapi apa yang terjadi? Anak itu malah kejang-kejang hebat pas dia meluk pohon yang salah. Pohon yang sama sekali nggak disentuh sama penyembuhnya. Wah, jadi eksperimen itu membuktikan kalau cairan magis itu cuma omong kosong. 100%. Semua kejang-kejang itu murni dari imajinasi dan ekspektasi di kepala si anak. Begitu dia mikir dia deket pohon ajaib, tubuhnya langsung ngasih reaksi biologis. Tapi lucunya, pertarungan antara ilusi sama sains ini nggak berhenti di situ. Ilmuwan medis yang nerusin riset ini juga sering banget ketipu sama alat mereka sendiri. Oh, kasus James Braid ya, yang pertama kali nyiptain istilah hipnotisme. Ya, itu sempat percaya sama konsep konyol yang namanya frenomagnetisme. Dia neken satu titik di tengkorak pasien, terus pasiennya otomatis ngambil postur kayak orang berdoa. Dan dia mikir dia nemuin tombol rahasia di kepala manusia, padahal itu cuma sugesti. Nah, yang lebih epik lagi itu perseteruan antara masa Paris sama mazhab Nancy. Jean-Martin Charcot, ahli saraf top dunia dari Paris, sering banget demo nyembuhin pasien histeris pakai magnet raksasa. Charcot percaya dia bisa mindahin kelumpuhan dari lengan kanan ke lengan kiri pasien cuma dengan ngedeketin magnet itu. Bentar. Mindahin kelumpuhan pakai magnet. Iya, Charcot ngira itu hukum fisika baru di sistem saraf. Sampai akhirnya Hippolyte Bernheim dari mazhab Nancy ngeruntuhin semuanya. Lewat eksperimen replikasi ya. Nggak pakai apa-apa, cuma ngomong doang. Dan hasilnya, kelumpuhannya tetap pindah. Tetap pindah. Bernheim ngebuktiin magnet Charcot itu nggak ada fungsinya sama sekali. Yang mindahin kelumpuhan itu ya cuma efek sugesti yang ditelan mentah-mentah sama ekspektasi pasien. Ini bikin saya mikir. Charcot itu kan ilmuwan brilian. Dia nemuin banyak penyakit saraf. Gimana ceritanya dia dan murid-muridnya bisa nipu diri sendiri segitu parahnya? Kenapa mereka nggak pakai grup kontrol? Masalahnya ada di budaya medis klinis abad ke-19. Kalau Anda dokter saat itu, tugas utama Anda ya nyembuhin pasien secepat mungkin. Kalau mau bikin eksperimen terkontrol, kayak uji buta, Anda harus nahan pengobatan dari setengah kelompok pasien buat lihat mereka sembuh sendiri atau enggak. Zaman itu, nahan terapi dari orang sakit dianggap sangat nggak etis. Oh, jadi karena buru-buru pengen nyembuhin, ketelitian eksperimen dikorbankan. Tepat, mereka cuma observasi sepihak. Dan parahnya, murid-murid Charcot kayak Binet dan Fere, saking keras kepalanya, mereka nolak ngaku salah walau udah dibantah Bernheim. Nah, di kekacauan inilah Clark Hall masuk sambil gebrak meja. Berdasarkan ringkasan Yusdi Lastutianto, Hull tuh muak banget sama narasi subjektif dan anekdot klinis kayak gitu. Sangat muak. Psikologi zaman itu penuh cerita dramatis, kayak konsep disosiasi dari Pierre Janet. Kasus gadis bernama Irene, itu kan? Ceritanya cukup tragis. Irene ini merawat ibunya yang pelan-pelan meninggal karena batuk berdarah. Saking traumanya, pikiran sadarnya bikin dinding pelindung. Waktu sadar, dia amnesia, lupa ibunya udah meninggal. Tapi pas dia tidur, dinding itu runtuh. Benar, dia ngalamin somnambulisme atau tidur berjalan. Tubuhnya ngulangin semua adegan ngerawat ibunya, dari ngelap darah sampai batuk, tapi dia nggak inget apa-apa secara sadar. Cerita kayak Irene ini, atau eksperimen kepribadian ganda Morton Prince di mana kepribadian A nulis puisi dan kepribadian B ngitung angka rumit, itu kan menarik banget buat diceritain. Tapi buat Hall yang punya otak insinyur, cerita-cerita ini adalah mimpi buruk keilmuan. Dia nolak metode subjektif. Dia pengen data absolut. Makanya dia bikin alat pengukur goyangan postur. Postural sway. Secara mekanis ini cerdas banget. Gimana tuh cara kerja alatnya? Hull nempelin peniti sama benang sutra halus ke kerah baju subjek. Benang ini ditarik ngelewatin katrol, nyambung ke jarum pencatat di mesin kimograf yang drumnya berputar terus. Oh, jadi pas subjeknya dikasih sugesti sederhana kayak, Anda merasa jatuh ke belakang? Iya, tubuh subjek kan bakal goyang dikit tanpa disadari. Goyangan sekecil apapun bakal narik benang, ngegerakin jarum, dan nyetak grafik di kertas. Wah, dia bener-bener ngubah sesuatu yang abstrak kayak sugesti jadi data milimeter di atas kertas. Nggak ada lagi asumsi, cuma ada angka. Dan lewat data mesin ini, Hull berhasil ngehancurin mitos kalau hipnosis itu ngasih kekuatan super. Dia pakai ergograf buat ngukur kekuatan otot pasien hipnosis. Hasilnya pasti biasa aja kan? Biasa banget, nggak ada kekuatan otot di luar batas wajar manusia. Hull menyimpulkan hipnosis itu bukan magis, tapi kondisi biologis yang dia sebut hipersugestibilitas. Kalau merujuk ke catatan Yusdi Lastutianto, Hull ngebongkar cara kerja sugesti jadi dua ya.
homoaktif dan heteroaktif. Betul. Homo aktif itu repetisi. Kalau Anda disugesti tangan Anda berat berulang-ulang, di percobaan ketiga tangan Anda beneran ngerasa lebih berat. Kalau yang heteroaktif itu kayak efek domino kan? Kalau sugesti tangan berat berhasil, otak ngebuka gerbang buat nerima sugesti yang beda. Kayak kaki Anda nggak bisa digerakin. Tepat. Semuanya berjalan sesuai aturan logis buat Hall. Tapi tunggu, ini jadi kerasa agak mengganggu buat saya. Saya ngerti angka dan grafik itu rapi, tapi kita kan ngomongin manusia. Mengubah trauma mengerikan kayak Irene tadi jadi sekedar garis bergelombang di kertas, bukankah Hall malah ngilangin jiwa dari psikologi itu sendiri? Obsesi pada presisi matematika emang selalu nuntut pengorbanan. Dan yang dikorbankan Hull adalah keunikan individu. Dia maksain semua orang harus sama. Iya, dan kebutaan Hull terhadap individualitas ini justru memicu pemberontakan besar di labnya sendiri. Dari muridnya, Milton Erickson. Nah, bagian tentang Erickson di ringkasan USD ini seru banget. Erickson saat itu masih mahasiswa sarjana, tapi instingnya tajam. Hull tuh diktator banget soal protokol lab. Semuanya harus standar. Bayangin aja, asisten lab harus bacain skrip sugesti yang persis sama, nada suaranya sama, pencahayaan ruangannya sama buat 100 pasien berbeda, demi dapat validitas matematika. Erickson langsung nyadar kalau ini nggak masuk akal di lapangan. Manusia kan bukan logam cetakan, skrip relaksasi yang bikin si A tertidur lelap, bisa jadi malah bikin si B cemas dan gelisah. Makanya Erickson nyiptain pendekatan yang dia sebut hypnosis backwards atau hipnosis terbalik. Coba jelasin secara praktis. Kalau saya pasiennya Erickson, apa bedanya perlakuan dia dibandingin kalau saya ke lab Hull? Kalau di lab Hull, Anda disuruh duduk, terus dia langsung bacain skrip, matamu mulai berat, kamu mengantuk. Nggak peduli Anda lagi stres atau tegang. Pasti susah relaks kalau lagi tegang. Terus kalau Erickson? Erickson nggak maksain trans dari luar. Dia berasumsi respons trans itu udah ada di dalam aktivitas pasien. Kalau Anda datang sambil cemas, napas pendek, kaki ngetuk-ngetuk lantai, dia nggak bakal nyuruh Anda berhenti. Dia ngebiarin aja? Nggak cuma dibiarin, dia bakal nyamain nada suaranya sama ketukan kaki Anda. Terus pelan-pelan ngasih sugesti. Dengan setiap ketukan kaki, napas Anda mulai melambat. Dia manfaatin apapun yang Anda bawa saat itu sebagai alat induksi instan. Masuk akal banget. Ini ibarat Hull tuh maksa nulis satu resep roti universal dengan ukuran gram absolut yang harus sukses di suhu dingin atau lembab. Kalau bantat, Hull nyebutnya error statistik dapur, nyentuh tepungnya, ngerasain kelembaban udara, terus secara instan nyesuaiin takaran air sama ragi tanpa harus baca buku resep. Dan perdebatan antara resep absolut lawan insting koki ini sebenarnya perdebatan abadi di sains. Kuantitatif yang nyari hukum universal, ngelawan kualitatif yang merangkul keunikan individu. Buat Hull, pasien yang nolak sugesti itu cuma variabel error. Buat Erickson, penolakan itu justru alat buat nyembuhin. Sayangnya, eksperimen Hull soal hipnosis ini akhirnya harus berhenti total secara paksa. Oh iya, Universitas Yale yang minta ditutup ya? Kenapa tuh? Institusi sebesar Yale ketakutan sama reputasi hipnosis yang masih lekat sama sihir panggung dan trik pasar malam. Mereka nggak mau nama kampus elit tercoreng. Wah, sayang banget. Terus Hull pindah haluan dong. Muncul karyanya yang paling terkenal, Drive Reduction Theory, atau teori pengurangan dorongan. Dia bikin rumus matematika rumit buat perilaku. Rumus yang SH sama dengan SHR dikali D itu ya? Iya, rumusnya agak pusingin kalau dibaca utuh. Tapi kalau diterjemahin ke bahasa sehari-hari, ini elegan banget. Rekan Hall, Miller, dan Dollard ngetes ini ke anak perempuan umur 6 tahun yang suka permen. Terus anaknya dibikin lapar dulu. Bener, rasa lapar ini jadi dorongan biologisnya, variabel D di rumus itu. Mereka nyembunyiin permen di bawah buku. Percobaan pertama, karena si anak belum punya kebiasaan, dia butuh 210 detik buat nemuin permennya. Dan pas dia makan permennya, dorongan laparnya langsung turun drastis kan? Tepat. Penurunan dorongan inilah yang mengunci proses belajar di otaknya. Percobaan berikutnya, waktunya anjlok ke 86 detik. Jalur efisiensi mulai terbentuk. Wah, cepet banget adaptasinya. Puncaknya di percobaan ke-9. Begitu dilepas di pintu, dia langsung lari ke buku yang benar dan cuma butuh 2 detik. Kekuatan kebiasaan dikali dorongan, hasilnya reaksi instan. Hull mungkin emang lari ke dunia tikus putih, tapi sains nggak pernah lupa sama temuan hipnosisnya. Bahkan peneliti modern mulai mengevaluasi ulang catatannya. Ya,
Bagian evaluasi modern di ringkasan Yusdil Astutianto ini jadi semacam plot twist. Peneliti kayak Giuliani dan Mohl di tahun 2016 ngebuktiin kalau Hull sebenarnya keliru soal satu aturan kaku yang dia bikin sendiri. Aturan soal butuh ritual induksi formal itu ya? Betul! Hull ngotot kalau blood nyampe ke level sugestibilitas tinggi yang heteroaktif tadi, pasien mutlak harus ditidurin lewat ritual panjang. Tapi temuan modern bilang kita nggak butuh mesin kimograf atau skrip relaksasi sama sekali. Nggak butuh status trance juga. Ternyata ekspektasi di pikiran pendengar itu jauh lebih kuat daripada ritualnya. Kayak metode autosugesti dari Emil Coué itu kan? Pasien cuma disuruh berdiri, terus ngulang-ngulang kalimat, sakitnya hilang dengan ritme cepat. Pasien sadar 100%, tapi efek biologisnya tetap kerasa. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan penting soal institusi medis modern. Kita kan udah nggak pakai tong kayu Mesmer atau magnet Charcot. Ya pastilah. Tapi coba pikirin jas putih bersih dokter, stetoskop, atau alat berat berbunyi bip di UGD. Tunggu, maksud Anda? Alat-alat medis modern ini fungsinya mirip jubah sutra Mesmer. Sebagian iya. Seberapa besar efek kesembuhan kita yang sebenarnya dipicu sama teater medis itu, bukan cuma dari bahan kimia obatnya. Pemicu ekspektasi psikologis. Wow, mungkinkah dulu Hull sebenarnya sengaja melarikan diri ke tikus lapar karena secara ilmiah jauh lebih gampang dan aman daripada harus berurusan sama kerumitan pikiran manusia, kayak yang Erikson tunjukin? Bisa jadi tikus nggak punya ekspektasi atau ego yang bikin data jadi berantakan. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Buat Anda yang dengerin, perjalanan kita panjang juga nih. Dari tong air magis di Paris, perseteruan ahli saraf, sampai mesin kimograf Hull. Dan catatan Yusdil Astutianto ini ngasih perspektif yang jelas. Kejeniusan Hull bukan karena dia selalu benar, tapi karena dia berani. Benar, dia narik paksa misteri mistis berabad-abad ke bawah lampu neon laboratorium buat diukur. Terlepas dari kekurangannya, itu langkah revolusioner. Dan relevansinya buat pendengar hari ini luar biasa. Saat Anda lagi belajar, kerja, atau nyembuhin diri, dorongan dalam diri Anda ditambah ekspektasi yang Anda bangun, itu ngebentuk realitas fisik Anda. Pikiran Anda itu bukan wadah pasif, tapi instrumen mekanis yang super kuat. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif. Boleh silakan. Kalau eksperimen lab kuno, pakai benang aja bisa ngebuktiin kalau sugesti mampu ngubah respons tubuh manusia dalam hitungan milidetik, terus gimana dengan zaman sekarang? Maksudnya di era digital ini? Iya, kita hidup di mana layar smartphone, media sosial, algoritma itu nembakin ribuan sugesti sadar atau waking suggestions tiap harinya. Wah, benar juga. Setiap notifikasi, warna merah di tombol like, semuanya didesain pakai presisi yang mungkin bikin Hull melongo. Pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat modern ini diam-diam lagi hidup di dalam eksperimen hypersuggestibility skala global? Jangan-jangan algoritma AI itu adalah kimograf modern raksasa yang tugasnya nyetak dan memprediksi kebiasaan kita di server mereka. Sangat mungkin. Jadi, pas Anda ngelepas headphone ini dan matiin layar, coba perhatiin dorongan apa yang sebenarnya lagi ngegerakin kebiasaan Anda hari ini. Pikirkanlah hal itu. Dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.